Bab 641, Li Zun, pinjamkan pedang ini padamu selama 1 jam. Zusan akhirnya melihat dengan jelas bahwa pemimpin ketiga kelompok bandit Gunung Fengyu adalah orang yang licik. Meskipun tampak sangat maskulin, sifatnya masih seperti wanita yang suka memperhitungkan hal-hal kecil. Jika membiarkan orang ini terus melakukan trik licik di belakang, pasti kelompok mereka yang bukan dari kelompok bandit Gunung Fengyu akan tertimpa masalah besar. Zusan tidak peduli dengan orang lain, tetapi dia peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Bukankah ini hanya bahasa dinasti Wu? Siapa bilang dia tidak bisa? Karena itu, Zusan memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiri. Bagaimanapun, dia telah bertarung bersama Jenderal Besar Song. Pasukan negara anjing angin bisa ditaklukkan juga berkat kontribusi besar Zusan. Dibandingkan dengan 5 pemimpin utama kelompok bandit Gunung Fengyu, dia lebih pantas dan berhak. Jika ada yang menyerah, Li Zun tentu saja sangat senang. Dia tahu bahwa perampok-perampok ini sulit diatur. Jika memaksa mereka untuk patuh, di medan perang nanti mungkin akan ada masalah. Meskipun Li Zun tidak akan membiarkan mereka melakukan hal yang berdampak besar, hal kecil juga tetap masalah, bukan? Tidak bisa sembarangan. Kebetulan, biarkan mereka mengatur diri mereka sendiri. Tindakan ini bisa disebut sebagai membangun kekuatan sendiri dengan cara yang lebih sopan, atau lebih kasar disebut memelihara kaki tangan. Li Zun sangat senang melakukan hal semacam ini. Saat itu, Li Zun tersenyum sambil melihat Zusan dan bertanya, "Siapa namamu?" Zusan segera menjawab, "Kembali ke Panglima, saya Zutek, semua orang memanggil saya Zusan. Saya bersedia mengorbankan diri untuk Panglima." "Tidak perlu, tidak perlu." Li Zun tersenyum puas, "Baiklah, Zusan, mulai sekarang kamu adalah wakil pemimpin kelompok bandit Gunung Fengyu, setara dengan 5 pemimpin utama kelompok bandit Gunung Fengyu, dan mengelola kelompok bandit Gunung Fengyu bersama mereka. Apakah kamu bersedia?" Bagaimana mungkin Zusan tidak bersedia? Dia langsung berlutut di depan Li Zun dan berkata dengan keras, "Terima kasih atas promosi Panglima." Pemimpin ketiga dan kelima melihat ini, ternganga. Betapa lihainya Zusan, tak disangka langsung mendapatkan keuntungan. Pemimpin kelima segera memberitahu pemimpin utama dengan suara pelan. Beberapa pemimpin utama yang mendengar ini juga wajahnya berubah. Ternyata Zusan memang orang yang sulit dihadapi. Trik meminjam pedang untuk membunuh sebelumnya berhasil dihindari oleh dia, dan sekarang dia malah mendapatkan kepercayaan dari Li Zun. Bagaimana jadinya nanti? Pemimpin utama segera merasa khawatir. Nanti, kelompok bandit Gunung Fengyu akan memiliki satu lagi orang yang tidak bisa diganggu. Betapa menyedihkan, sebagai pemimpin bandit dia malah menjadi seperti ini. Pada akhirnya, ini karena dia tidak bisa bahasa asing. Pemimpin utama berpikir cepat. Tidak perlu sungkan. Li Zun tersenyum. Dia mengambil pedang panjang dari pinggang pengawal di sebelahnya dan melemparkannya ke tanah, lalu berkata, "Pedang ini aku pinjamkan padamu selama 1 jam, selama 1 jam ini, kamu bisa menggunakannya untuk apa saja." Zusan mendengar ini, wajahnya berubah, tapi dia segera tersenyum dan berkata, "Terima kasih Panglima atas pemberian pedang." Sambil berkata demikian, dia langsung mengambil pedang panjang di tanah dan mengayunkannya beberapa kali, tampak sangat gagah. Melihat ini, wajah pemimpin ketiga dan kelima segera memucat. Li Zun sepertinya memberi Zusan izin untuk membunuh. Keduanya langsung ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Sementara itu, pemimpin utama dan 2 lainnya melihat Zusan mendapatkan pedang dan mempermainkannya dengan gembira, mereka langsung bingung. Pemimpin utama berpikir, apakah orang ini begitu cepat mendapatkan hadiah? Sialan, kalau tahu begini, dulu dia tidak akan melawan dan langsung menyerah, mungkin bisa mendapatkan kesan yang baik. Sekarang kesan dirinya sudah sangat buruk, tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Para pemimpin perampok lainnya melihat Zusan mendapatkan pedang panjang, mempermainkannya seperti harta karun, langsung mengerutkan kening dan merasa iri. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa dinasti Wu, mereka tahu Zusan sudah menyerah. Sialan, orang ini pengecut. Tapi, mereka juga pengecut, sepertinya tidak layak untuk mengkritik. Zusan mendapatkan pedang panjang, langsung tersenyum dan berkata kepada para pemimpin perampok, "Semua," Panglima berkata,
siapa saja yang menyerah padanya, akan diberi hadiah pedang. Pedang ini adalah pedang bagus. Jangan sampai kalian melewatkan kesempatan emas ini. Bab 642, Zusan yang bertindak kejam. Beberapa pemimpin perampok itu mendengar ini, dan langsung mata mereka bersinar. Benarkah, Zusan, kamu tidak sedang menipu kami, kan? Serius, benar-benar memberikan pedang. Bagus, pedang ini adalah pedang militer Zenbei. Dulu Feng Laosan mendapatkan satu, membunuh orang seperti memotong semangka. Aku sangat iri padanya. Aku juga ingin pedang seperti itu. Para pemimpin perampok itu langsung menjadi bersemangat. Li Zun tidak mengerti. Dia mengerutkan alisnya dan meminta pemimpin ketiga untuk menerjemahkan. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Li Zun segera mengangguk ringan, sudut mulutnya mengungkapkan senyum tipis. Zusan ini tidak sederhana. Dia ingin melihat bagaimana Zusan akan melanjutkan. Saat itu, Zusan tertawa dan berkata, "Untuk apa aku menipu kalian? Siapa yang tidak tahu bahwa aku, Zusan, selalu menepati kata-kata, tidak pernah bermain-main. Percayalah atau tidak, itu terserah kalian. Ketika saatnya tiba dan aku menggunakan pedang ini untuk memotong orang seperti memotong semangka, jangan iri padaku." Hah, Zusan, kamu yang paling licik, siapa yang tidak tahu? Benar, kalau percaya padamu, Zusan, lebih baik percaya pada seekor anjing. Tidak percaya. Hei, teman-teman, anak ini mungkin telah memberitahu orang berwajah pucat ini tentang apa yang kita bicarakan di gunung. Apa? Mungkin saja. Sialan, Zusan, jangan menipu kami. Benar, mari kita lakukan sendiri-sendiri, jangan menusukku dari belakang. Para perampok ini langsung tampak tidak senang. Zusan langsung marah dan memaki. Sialan kalian, percaya atau tidak? Aku, Zusan, tidak pernah menjadi pengecut. Beberapa pemimpin perampok mengerutkan alis, saling memandang, dan kemudian berdiskusi dengan suara pelan. Orang ini berbicara dengan sangat meyakinkan, mungkin itu benar. Menurutku, meskipun itu bohong, tidak ada yang perlu dirisaukan. Apalagi semua orang melihat bahwa orang ini memang mendapatkan pedang yang bagus. Jadi, menurut kalian, apakah kita harus menyerah? Bagaimanapun, aku ingin menyerah. Ini adalah pedang bagus, aku belum pernah memegangnya sepanjang hidupku. Baiklah, mari kita coba, aku juga akan menyembah orang berwajah pucat ini. Saat itu, seseorang memimpin keluar, berjalan dengan hati-hati ke arah Li Zun dan berkata, "Tuan militer, saya juga ingin seperti Zusan." Sambil berkata, dia langsung berlutut di depan Li Zun. Namun, saat dia berlutut, Zusan yang berada di belakangnya dengan erat menggenggam pedang panjang di tangannya, menatap lehernya dengan tenang, dan tiba-tiba menebas. Krak! Pedang terayun, kepala jatuh. Tes! Semua orang tercengang. Zusan menendang kepala mayat di tanah, dengan tenang membersihkan darah di tubuh dan pedangnya, kemudian berbalik dan melihat para pemimpin perampok yang sudah ketakutan, berdiri dengan pedang di tangan. Matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dengan suara dingin dia berkata, "Mulai sekarang, aku, Zusan, adalah wakil pemimpin kelompok bandit Gunung Fengyu, setara dengan 5 pemimpin utama. Jika ada yang tidak setuju, berdirilah sekarang dan coba lawan pedangku." Beberapa pemimpin perampok saat ini tidak berani berbicara, semuanya memandang Zusan dengan ketakutan. Beberapa bahkan berkeringat dingin di punggung mereka, merasakan hawa dingin naik ke kepala mereka. Tak disangka, Zusan begitu mengerikan. Beberapa saat yang lalu dia tersenyum, sekarang membunuh tanpa ragu. Sungguh kejam. Zusan melihat semua orang diam, segera berkata dengan suara berat. "Jika tidak ada yang tidak setuju, siapapun yang menghina Panglima di gunung hari ini, segera keluar dan berlutut memohon maaf kepada Panglima." Beberapa pemimpin perampok segera wajah mereka pucat. Panglima. Orang berwajah pucat yang mereka bicarakan sebelumnya adalah Panglima. Ya Tuhan, ini bercanda. Beberapa pemimpin perampok segera merasa hancur. Tak disangka, mereka berani berbicara buruk tentang Panglima. Siapa yang disebut Panglima? Tak lain adalah komandan baru pasukan Zenbei. Orang yang lebih menakutkan daripada Ji Zongqing yang telah dibicarakan di gunung akhir-akhir ini.
Melihat kepala mayat di tanah, beberapa pemimpin perampok akhirnya tidak bisa bertahan. Mereka segera ketakutan, bergegas keluar, dan langsung berlutut di depan Li Zun, memohon ampun. Li Zun mendengar dari pemimpin ketiga yang wajahnya pucat tentang apa yang mereka katakan, dan segera tersenyum puas. Bab 643, Pengikut yang layak Zusan. Zusan benar-benar karakter yang luar biasa. Dia bisa dengan jelas memahami maksudku, tahu bagaimana menunjukkan kekuatan untuk menakut-nakuti, dan juga tahu bahwa dia tidak bisa membunuh semua orang karena mereka berguna bagiku, jadi dia hanya membunuh satu orang untuk mengintimidasi yang lain. Sangat bagus. Inilah efek yang aku inginkan. Li Zun merasa sangat puas dalam hatinya. Dia sekarang mendapatkan seorang pengikut yang sangat berprestasi. Li Zun segera berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, Zusan, pedang ini sekarang menjadi milikmu." Sambil berkata, dia memberi isyarat kepada pengawal di sampingnya untuk memberikan sarung pedang juga. Seketika, pemimpin ketiga dan kelima juga sangat iri. Mereka juga ingin memiliki pedang bagus, terutama pedang militer Zenbei, yang jauh lebih baik daripada pedang mereka di utara. Namun, mereka juga sangat takut pada Zusan. Orang ini benar-benar kejam dan licik. "Terima kasih, Panglima." Zusan sangat gembira, segera berlutut dan bersumpah kesetiaan, "Aku bersumpah akan mengikuti Panglima sampai mati." Liu Shan, yang berada di samping Li Zun, langsung memaki dalam hatinya. "Sialan. Orang yang licik dan kejam ini ingin merebut posisiku." Ma Yuanhan, ahli seni bela diri tingkat tinggi, juga sedikit memperhatikan Zusan. Orang ini memiliki aura khas orang ahli bela diri, sangat berbahaya. Namun, selama dia ada di sini, tidak ada yang bisa melukai Li Zun, dia yakin akan hal itu. Bagaimanapun, dia pernah masuk ke istana Chu sendirian, membunuh musuh di tengah ribuan tentara, dan pergi dengan tenang. Hingga kini, prestasi itu belum bisa ditandingi oleh siapapun. Hanya dia, Ma Yuanhan. Li Zun tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia melihat para pemimpin perampok yang berlutut di tanah, dan berkata dengan dingin, "Kali ini aku akan memaafkan kalian, jika ada lain kali, aku tidak akan begitu murah hati." Zusan segera memahami maksudnya, langsung menendang para perampok itu agar mereka bersyukur atas belas kasihan Li Zun. Li Zun semakin puas melihat ini. Orang ini kejam dan licik tidak masalah, selama dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik, itu sudah sempurna. Setelah insiden kecil ini berlalu, Li Zun segera memerintahkan 5 pemimpin utama kelompok bandit Gunung Fengyu dan beberapa pemimpin perampok yang ketakutan, untuk segera naik gunung dan membawa semua perampok turun, tanpa menunda langsung menuju ke utara. Zusan sangat pandai membaca situasi, Li Zun sementara waktu membiarkannya tetap di sampingnya untuk mengikuti perintah. Zusan diam-diam menghela napas lega, dia sangat puas dengan penampilannya. Akhirnya, dia berhasil mencapai tingkat pemimpin kecil lagi. Sebelumnya di kelompok bandit Gunung Fengyu, dia tidak memiliki sedikit pun posisi. Sekarang, dia adalah orangnya Li Zun, mewakili Li Zun, siapa yang berani menentangnya di antara para perampok itu? Jawabannya pasti tidak ada. Setengah jam kemudian, semua orang berkumpul. Dengan isyarat Li Zun, Zusan menyampaikan pesan Li Zun kepada semua orang. Zusan memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan posisinya sebagai orangnya Li Zun di depan semua orang, membuat semua orang bingung. Kapan Zusan menjadi wakil pemimpin di gunung ini? Ini terlalu aneh. Di sampingnya, Liu Shan bertanya dengan suara rendah. "Abang Li Zun, sebenarnya kita mau kemana? Mengapa kita membawa mereka?" Li Zun dengan tenang berkata, "Aku sudah bilang, kita akan membuat prestasi besar." Liu Shan tampak sangat bersemangat, tetapi tidak seantusias sebelumnya, wajahnya lebih banyak menunjukkan kebingungan. Juga merasa bahwa Li Zun sedang bercanda dengannya. Pada saat ini, Zusan dan 5 pemimpin utama kelompok bandit Gunung Fengyu segera maju dengan hormat, berkata, "Panglima, semuanya sudah siap." Li Zun mengangguk. Melihat sekilas barisan perampok yang sudah siap. Harus kuakui, setelah beberapa hari pelatihan, aura kejahatan para perampok ini berkurang banyak. Segera dia mengangguk dan berkata, "Baik, kalian berenam pimpin pasukan mengikuti kavaleri,
tidak perlu terlalu cepat, tetapi jangan sampai kehilangan jejak kavaleri dari pandangan. Ya, Zhusan dan pemimpin ketiga hampir serempak berkata. Pemimpin utama juga segera memberi hormat dan mengangguk. Mereka tidak mengerti, tetapi mengikuti dan mengangguk tidak akan salah. Li Zun naik kuda, berseru keras. Perintahkan seluruh pasukan, mulai berangkat. 2.000 lebih kavaleri kembali bergerak. Di belakang mereka, satu pasukan perampok sebanyak 10.000 orang mengikuti dengan megah. Bab 644, sesuatu pasti terjadi di kota Fenghuo. Pegunungan Qingfeng. Pasukan kerajaan Yan dengan tenang berkemah, tanpa sedikit pun niat untuk bergerak ke selatan. Sima Qingshan jelas telah menerima pesan dari Raja Kerajaan Yan. Raja Kerajaan Yan memerintahkan dia untuk tetap di Pegunungan Qingfeng, berulang kali mengingatkan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak boleh bergerak ke selatan. Dalam surat itu, Raja Kerajaan Yan dengan jelas memberitahu dia bahwa tugasnya hanya menahan pasukan Wu di perbatasan utara, dan sisanya serahkan kepada negara Chu dan negara Zhao. Baik pasukan besar Zhao di perbatasan timur Henggu atau Zhou Qing dari Chu di perbatasan barat Fengbei, selama tidak ada bala bantuan yang datang, mereka akan berhasil menembus garis pertahanan musuh cepat atau lambat. Jadi sekarang, Sima Qingshan bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Di tempat ini, dia bisa dengan tenang memulihkan lukanya, menunggu pasukan Zhao dan Zhou Qing menembus garis pertahanan musuh, lalu dia bisa turun ke selatan dan bekerja sama dengan mereka. Sima Qingshan juga senang bisa bersantai. Bagaimanapun, dia sekarang terluka, bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Bahkan jika dia ingin menyerang kota Fenghuo dan membunuh Ji Zongqing, itu hanya keinginan yang tak bisa dipenuhi. Karena itu, apapun yang dikatakan Raja Kerajaan Yan dalam surat, dia menurut saja dan malas berusaha lebih. Namun ada satu orang yang harus dia bunuh, jika tidak, dendam di hatinya tidak akan terselesaikan. Setelah dipermalukan berkali-kali oleh orang ini, jika dia tidak membalas dendam, Sima Qingshan merasa benar-benar tidak berwibawa. Ji Si Bedebah harus mati. Sima Qingshan terus menggumamkan ini di tempat tidur dalam beberapa hari terakhir. Sima Ye menjawab, "Paman, tenanglah, pasukan pemburu naga sudah siap, begitu mata-mata dan pengintai yang bergerak ke selatan mendapatkan informasi, mereka akan bergerak ke selatan diam-diam, masuk ke kota Fenghuo, dan bahkan jika mereka harus mati, mereka akan membunuh Ji Si Bedebah." Sima Qingshan mengangguk mendengar itu, berkata, "Bagus sekali." Tidak lama kemudian, mata-mata dan pengintai pasukan kerajaan Yan kembali. Mereka tidak membawa berita tentang Ji Si Bedebah, tetapi membawa berita yang membuat Sima Qingshan mengernyitkan dahi. Pegunungan Beruang Hitam ternyata memiliki 50.000 pasukan anjing angin dan 10.000 pasukan Zenbei yang berkemah di sana. Apa yang sedang terjadi? Apa yang ingin dilakukan pasukan Zenbei ini? Sima Ye juga langsung mengernyitkan dahi. Dalam hatinya penuh dengan kebingungan. Mengapa pihak lawan tiba-tiba mengerahkan 60.000 pasukan ke Pegunungan Beruang Hitam? Apa yang mereka rencanakan? Sima Qingshan segera mengumpulkan para jenderal senior untuk membahas masalah ini. Menurut pandangan saya, 60.000 pasukan ini bertujuan untuk mencegah kita bergerak ke selatan. Seorang jenderal menyuarakan pandangannya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Itu tidak mungkin. Pasukan kita belum menunjukkan tanda-tanda gerakan. Mengapa mereka tiba-tiba melakukan tindakan aneh ini? Apakah untuk mencegah kita bergerak ke selatan atau tidak? Meski belum bisa dipastikan, pasti mereka berjaga-jaga terhadap kita, karena di utara ini, selain kita, pasukan kerajaan Yan, tidak ada yang lain. Sima Ye berkata dengan nada serius. Kata-kata Sima Ye segera mendapat dukungan dari semua orang. Pasukan Zenbei di perbatasan utara ini pasti mengincar mereka, tidak ada kemungkinan lain selain itu. Sima Qingshan mengernyitkan dahi, pengalaman bertahun-tahun di medan perang dan instingnya memberitahunya bahwa sesuatu pasti terjadi di kota Fenghuo. Segera, Sima Qingshan berbicara. "Rekan-rekan, menurut saya, mungkin sesuatu terjadi di kota Fenghuo, sehingga mereka tiba-tiba mengerahkan pasukan. Menempatkan 60.000 pasukan di Pegunungan Beruang Hitam. Dan Pegunungan Beruang Hitam adalah jalur wajib bagi pasukan kita untuk menyerang kota Fenghuo dari selatan. Jika kita bergerak ke selatan, pasti akan menghadapi 60.000 pasukan ini. Oleh karena itu, 60.000 pasukan ini pasti berjaga-jaga terhadap kita.
Begitu Sima Qingshan berbicara, para jenderal segera menyadarinya. Sima Ye juga segera berkata dengan nada serius. Benar, hanya mungkin terjadi sesuatu di kota Fenghuo yang membuat Jisi berdebah bersiap lebih awal. Ya, pasti begitu, tidak ada alasan lain untuk menempatkan 60.000 pasukan di jalur wajib kita ke selatan. Sima Qingshan segera berkata dengan nada serius. Perintahkan pasukan pengintai, segera bergerak ke selatan ke kota Fenghuo, selidiki situasi musuh. Saya harus tahu apakah sesuatu benar-benar terjadi di kota Fenghuo. Bab 645, Yang Mulia, kota Fenghuo telah ditinggalkan. Dinasti Wu. Di jalan menuju ruang kerja kekaisaran, Shen Kuo berjalan cepat dengan tangan terlipat di dalam lengan bajunya, mengikuti Wang Lian yang berjalan dengan cepat di depannya. Wang Lian mengingatkan, Guru Shen, kemarin Yang Mulia mendengar laporan perang dari perbatasan Timur Henggu, wajahnya tidak terlalu bagus. Jika Anda membawa kabar buruk, lihat dulu ekspresi Yang Mulia sebelum melaporkannya. Tubuh naga Yang Mulia akhir-akhir ini kurang sehat, dia tidak bisa menerima kejutan. Shen Kuo mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika mereka tiba di luar ruang kerja kekaisaran, Wang Lian segera masuk untuk melapor. Yang Mulia, Guru Shen ada urusan ingin bertemu. Wang Lian masuk dengan kepala tertunduk dan melapor dengan suara lembut. Li Zeng sedang menulis di meja kerjanya. Mendengar kata-kata Wang Lian, dia langsung mengangkat kepala dan berkata, segera bawa Guru Shen masuk. Ya, Yang Mulia. Wang Lian segera memanggil Shen Kuo untuk masuk. Begitu masuk, Shen Kuo langsung memberi hormat. Hamba menyapa Yang Mulia. Guru Shen, apakah ada kabar dari utara? Li Zeng segera bertanya. Wajahnya tampak tegang. Laporan perang dari perbatasan barat Fengbei dan perbatasan timur Henggu datang berturut-turut, situasinya sangat kritis, membuat Li Zeng sulit makan dan tidur. Jika kabar dari perbatasan utara juga buruk, itu akan menjadi bencana. Shen Kuo tidak berbasa-basi, langsung berkata. Kabar, Perdana Menteri mengirimkan berita bahwa musuh Huti itu telah dibunuh oleh Jenderal Zhong Zining, dan 50.000 pasukan anjing angin telah menyerah kepada perbatasan utara. Sekejap, Li Zeng tercengang. Bagaimana bisa tiba-tiba terbunuh? Dan, bagaimana bisa hanya 50.000 pasukan anjing angin? Setidaknya harusnya ada 100.000. Ini adalah berita baik, tapi Li Zeng sangat terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak percaya. Sangat tiba-tiba. Guru Shen, apa yang terjadi? 50.000 pasukan anjing angin menyerah. Li Zeng tertegun sesaat dan bertanya dengan heran. Shen Kuo mengangguk dan berkata, benar, Yang Mulia. Namun, apa maksudmu namun? Li Zeng segera bertanya. Apakah ada kabar buruk? Shen Kuo ragu sejenak dan berkata, Pangeran Jing telah menguasai janda permaisuri anjing angin, Tuo-Tuo, dan memilih untuk bekerja sama dengan Raja Anjing Angin karena ingatan akan hubungan masa lalu. 50.000 pasukan anjing angin sekarang adalah sekutu kita. Selain itu, menurut kabar dari Perdana Menteri, Pangeran Jing berniat untuk terus menjalin aliansi dengan negara anjing angin. Li Zeng menarik napas dalam-dalam. Bekerja sama dengan negara anjing angin. Sekilas dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tetapi dia tahu bahwa Li Zun mungkin telah tidur dengan Tuo-Tuo. Sebelumnya, Shen Kuo dan Ji Zongqing telah merencanakan ide jahat ini, dan ternyata putra bungsunya benar-benar terjebak. Li Zeng hanya bisa berharap janda permaisuri itu cukup cantik. Kalau tidak, anaknya akan terlalu menderita. Ekspresi kegembiraan di wajah Li Zeng semakin meningkat, segera berkata, ini tidak masalah. Tapi, Guru Shen, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa pasukan anjing angin kalah? Shen Kuo dengan wajah tanpa ekspresi menggelengkan kepala dan berkata, Yang Mulia, detailnya mungkin hanya bisa ditanyakan langsung kepada Perdana Menteri dan Pangeran Jing ketika mereka kembali. Hahaha, bagus sekali, sangat bagus. Li Zeng tertawa bahagia, wajahnya berseri-seri, Perdana Menteri dan Pangeran Jing tidak pernah mengecewakan saya. Ini sangat bagus. Zhong Zining, kalau tidak salah, adalah keponakan Perdana Menteri. Bagus sekali, sangat bagus. Saya akan memberinya hadiah. Shen Kuo melirik Li Zeng, berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Yang Mulia, Perdana Menteri juga mengirim berita. Pangeran Jing berniat meninggalkan kota Fenghuo dan membiarkan pasukan kerajaan Yan masuk.
Apa? Li Zeng hampir jatuh dari kursinya, senyumnya langsung hilang, dan dia terkejut, segera bertanya. Apa maksudnya? Kenapa meninggalkan kota Feng Huo? Shen Kuo menggelengkan kepala dan berkata, ini harus ditanyakan langsung kepada Pangeran Jing. Perdana Menteri dalam suratnya hanya menyebutkan sedikit tentang hal ini. Konyol. Li Zeng langsung marah dan berkata, kota Feng Huo adalah benteng penting perbatasan kita, bagaimana bisa ditinggalkan begitu saja? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak itu? Shen Kuo berpikir, bagaimana saya tahu? Saya hanya seorang pembawa pesan. Bahkan agen rahasia di perbatasan utara pun dihentikan. Dengar-dengar ada ahli di sana, sehingga tidak bisa ditembus. Oleh karena itu, Shen Kuo juga sangat penasaran mengapa pasukan anjing angin tiba-tiba kalah. Sialan Ji Zongqing yang licik, hanya memberikan sedikit informasi dalam suratnya, hanya berbicara tentang hasil tanpa menjelaskan prosesnya. Dia juga sangat penasaran. Bab 646, Shen Kuo, Menteri berani meminjam penjara kerajaan. Benar-benar tidak masuk akal, tidak masuk akal. Baru saja suasana hati Li Zeng membaik, kini kembali buruk lagi. Ini benar-benar keterlaluan. Kota Feng Huo yang telah dijaga oleh pasukan penjaga utara selama bertahun-tahun begitu saja ditinggalkan. Membiarkan pasukan Sima Qingshan masuk ke selatan, apakah dia sudah gila? Atau mungkin dia berniat balas dendam dan sengaja membuat kekacauan? Melihat ekspresi Li Zeng, Shen Kuo segera berkata, Yang Mulia, jika Perdana Menteri tidak menentang keras dan tidak meminta Yang Mulia untuk menghentikan Pangeran Jing, maka Perdana Menteri pasti setuju. Perdana Menteri dan Pangeran Jing mungkin memiliki rencana. Li Zeng mengerutkan kening, memikirkannya, lalu perlahan mengangguk dan berkata, Guru Shen, kamu ada benarnya juga, tapi ini terlalu ceroboh. Jika kota Feng Huo jatuh, musuh akan langsung menuju ibu kota kita. Shen Kuo hanya bisa berkata, hamba berpendapat, saat ini kita hanya bisa percaya pada mereka berdua, mungkin ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dinasti Wu dari bahaya. Li Zeng menghela napas panjang, berkata, sekarang sepertinya memang begitu. Perbatasan timur Henggu dalam kondisi kritis, dan pasukan Pangeran Yan Zhao Jingzong di perbatasan barat Fengbei juga kesulitan melawan pasukan besar Zhou Qing. Jika tidak ada bantuan, baik perbatasan timur Henggu maupun perbatasan barat Fengbei pasti akan jatuh. Shen Kuo mengangguk. Li Zeng berdiri dengan perasaan campur aduk, berjalan mondar-mandir di dalam aula. Tiba-tiba dia berpikir, lalu meminta Wang Lian untuk keluar dan berjaga di luar. Kemudian, dia menatap Shen Kuo dan bertanya dengan suara rendah. Guru Shen, menurutmu, apakah aku harus melakukan sesuatu? Shen Kuo tetap dengan tangan terlipat di dalam lengan bajunya, tetapi menggelengkan kepala dan berkata, hamba datang hari ini dengan satu hal lagi untuk disampaikan. Perdana Menteri secara khusus menyebutkan dalam suratnya bahwa ibu kota saat ini tidak boleh bergerak sembarangan. Situasi kritis dinasti Wu mungkin dapat diserahkan kepada Pangeran Jing. Apa? Li Zeng terkejut, segera bertanya, Perdana Menteri begitu percaya pada Pangeran Jing. Tapi apa yang bisa dilakukan Pangeran Jing untuk menyelamatkan situasi ini? Hamba tidak tahu. Shen Kuo menggelengkan kepala, lalu berkata, namun, hamba berpikir jika Perdana Menteri mengatakan demikian, maka dia pasti sangat percaya pada Pangeran Jing. Li Zeng merenung sejenak, lalu perlahan tersenyum. Hahaha, jika Pangeran Jing benar-benar bisa membalikkan keadaan dinasti Wu, itu berarti kita tidak memilih orang yang salah. Baiklah, anak ini telah memberi banyak kejutan, kita percayakan padanya kali ini. Tetapi, ini menyangkut keselamatan rakyat di seluruh negeri dan kelangsungan dinasti Wu, aku juga harus membuat persiapan cadangan. Selalu perhatikan situasi di perbatasan timur Henggu dan perbatasan barat Fengbei, kirim semua agen rahasia, aku ingin menerima laporan harian dari kedua tempat itu. Jika ada situasi kritis, dia akan segera bertindak. Namun, ini juga berarti bahwa persiapan bertahun-tahun akan terungkap dalam sekejap, yang bisa memicu perang tanpa akhir. Itu bukan sesuatu yang mereka inginkan. Baik, Yang Mulia, Shen Kuo mengangguk. Li Zeng menghela napas panjang, berkata, ini bisa dianggap sebagai kabar baik, tetapi sayangnya aku ingin tahu bagaimana pasukan anjing angin tiba-tiba dikalahkan. Perdana Menteri dan Pangeran Jing benar-benar selalu membuatku terkejut.
Shen Kuo juga mengangguk, berkata, memang kabar baik. Hahaha. Li Zeng tertawa, suasana hatinya membaik, lalu bertanya. Guru Shen, kudengar putri kesayanganmu juga pergi ke perbatasan utara, apakah sudah ditemukan? Wajah tua Shen Kuo yang tadinya tenang seketika menjadi tidak alami, memandang Li Zeng, menggelengkan kepala dan berkata. Yang mulia, hamba punya permintaan yang tidak wajar. Oh. Li Zeng menyipitkan mata. Orang tua ini jarang meminta sesuatu darinya, kecuali terakhir kali saat marah karena 6.000 tael, jarang sekali dia kehilangan kendali di hadapannya. Guru Shen, apa yang kau butuhkan, katakan saja. Li Zeng merasa sangat puas. Shen Kuo menggertakkan giginya dan berkata dengan berani, hamba berani memohon kepada Yang Mulia, untuk meminjam penjara kerajaan. Meminjam penjara kerajaan. Apa ini? Pernah dengar meminjam buku atau uang, tapi meminjam penjara baru kali ini. Li Zeng benar-benar tercengang, berpikir Shen Kuo sedang bercanda, bertanya. Guru Shen, kau serius? Apa yang akan kau lakukan dengan meminjam penjara? Wajah Shen Kuo agak kaku, berkata. Hamba mendapat laporan rahasia bahwa ada musuh yang berniat membunuh hamba, jadi, hamba ingin bersembunyi di penjara. Bab 647, apakah Sang Panglima ingin kita mati? Kalau begitu, mari memberontak. Li Zun memimpin 2.000 pasukan kavaleri dan 10.000 pasukan infanteri, langsung menuju ke utara. Setelah tiba di ibu kota kerajaan Anjing Angin dan beristirahat setengah hari, mereka mengisi kembali persediaan air dan makanan, lalu melanjutkan perjalanan. Mereka berangkat menuju pegunungan King Feng untuk bertempur. Sepertinya Panglima benar-benar membawa kita untuk melawan tentara kerajaan Yan. Ketua segera mengernyitkan kening dan berbisik kepada wakilnya di sebelahnya. Namun, wakilnya yang berotot mengatakan, aku sudah lama tidak bertarung sungguhan. Jika memang harus melawan tentara kerajaan Yan, aku juga bersedia. Lagi pula, sekarang kita tidak bisa lari. Mendengar itu, ketua langsung merenung. Kenapa dia merasa kesal, sementara adiknya begitu santai? Apakah sebagai pemimpin dia telah gagal? Memikirkan hal ini, ketua segera berkata dengan serius. Kau benar, adikku. Apa yang perlu ditakuti dari tentara Yan? Sudah lama juga aku tidak bertarung sejak terakhir melawan tentara Zhenbei. Mari kita coba lagi, kalau tidak, aku akan lupa apa yang dulu aku lakukan. Wakilnya segera tertawa, kau memang pemimpin sejati. Mengikutimu tidak pernah salah. Ketua merasa puas mendengar itu, tapi tetap berwajah tenang dan berkata. Baiklah, kali ini kita harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Apa yang kalian bicarakan, kakak pertama, kakak kedua? Kepala keempat yang berwajah penuh bekas luka bertanya dengan suara pelan. Wakil segera menjawab, pemimpin mengatakan kita akan melawan tentara Yan. Benarkah, pemimpin? Kepala keempat terlihat ketakutan dan berkata. Aku mendengar bahwa tentara Yan jumlahnya ratusan ribu. Kita tidak cukup banyak untuk melawan mereka. Satu serangan saja bisa membunuh kita, bahkan mereka bisa menenggelamkan kita dengan air liur. Wajah ketua menjadi tidak enak. Li Zun menunggang kuda di depan, dengan Ma Yuanhan dan Liu Si gemuk di kedua sisinya. Seorang pengintai segera datang dan melapor dengan hormat. Panglima, 30 mil di depan adalah markas tentara Yan di pegunungan King Feng. Li Zun mengangguk, melihat hutan di dekatnya, dan menatap langit, berkata. Baik, terus awasi gerakan tentara Yan, hati-hati, jangan sampai mata-mata dan pengintai mereka menemukan kita. Ya, Panglima. Pengintai itu segera pergi. Li Zun lalu berkata kepada Liu Si gemuk. Gemuk, beritahu mereka untuk beristirahat di hutan depan. Sembunyikan jejak, bersihkan jejak perjalanan. Baik. Liu segera pergi dengan menunggang kuda, dan tak lama kemudian, prajurit pembawa pesan menyampaikan perintah ke seluruh pasukan, termasuk 10.000 pasukan bandit Feng Yu di belakang. Setelah masuk ke hutan, mereka membangun markas sementara, dan Zhu San serta beberapa pemimpin dipanggil. Para pemimpin tidak tahu apa yang akan diperintahkan oleh Li Zun, sehingga mereka sangat gelisah. Jika diperintahkan untuk menyerang tentara Yan, lebih baik memberontak sekarang. Mereka tidak percaya bisa mengalahkan 2.000 kavaleri ini. Tapi juga tidak bisa, karena mereka bisa saja lari dengan kuda dan kemudian kembali dengan pasukan besar untuk membalas dendam, yang berarti mereka benar-benar akan tamat.
Jadi, impulsif seperti itu tidak boleh dilakukan. Mereka memikirkannya dalam hati. Apakah kalian berpikir bahwa aku mengirim kalian untuk mati? Li Zun duduk di atas sebuah tunggul kayu, memandang beberapa orang di depannya, tersenyum kecil. Melihat Susan yang pandai beradaptasi langsung berkata, "Panglima, kami tidak berani. Kami tidak berani." Pemimpin ketiga juga langsung berbicara, tetapi masih kalah cepat dari Susan. Pemimpin kelima segera merasa kasihan pada saudara perempuannya yang ketiga. Susan yang aktif, akan sulit bagi pemimpin ketiga untuk menunjukkan diri di depan Panglima di masa depan, kecuali mengorbankan penampilan. Tapi Panglima mungkin tidak menyukainya, bahkan jika banyak yang suka, mereka akan merasa jijik. Jika saudara ketiga sulit, dia sendiri juga akan kesulitan, jadi pemimpin kelima mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Li Zun melirik kedua orang yang berbicara, serta para pemimpin yang bingung dan berkata, "Jangan khawatir, jika aku ingin mengirim kalian untuk mati, dengan kemampuan kalian, kalian tidak mungkin membunuh banyak orang. Jika itu tujuanku, aku tidak akan membiarkan kalian hidup sejak awal, karena tidak berguna. Aku memanggil kalian untuk tujuan lain." Bab 648, Apa yang aku lakukan, Abang Li Zun. Ledakan kemah Sima Qingshan. Susan, pemimpin ketiga, dan pemimpin kelima merasa lega mendengar perkataan Li Zun. Selama mereka tidak disuruh melawan tentara Yan secara langsung, semuanya bisa diatur. Bagaimanapun, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak terorganisir. Dulu saja mereka kalah melawan tentara Zhenbei, meski setelah beberapa hari berlatih, mereka hanya sedikit lebih bersemangat. Peningkatan dalam kekuatan tempur masih jauh dari cukup. Pemimpin utama dan yang lainnya merasa lega setelah mendengar terjemahan dari pemimpin ketiga. Selama tidak disuruh mati, semuanya bisa dibicarakan. Panglima, apa yang harus kami lakukan? Kami pasti akan melakukannya meski harus melewati api dan air. Susan segera berbicara dengan kata-kata yang indah. Dalam hal ini, pemimpin ketiga masih kalah dibandingkan Susan. Mulut Susan bisa memuji, memaki orang, dan menakuti musuh. Sedangkan mulut pemimpin ketiga, selain untuk makan dan minum serta melakukan hal-hal yang seharusnya, hanya digunakan untuk melayani pemimpin kelima di malam hari, mana bisa dibandingkan dengan Susan. Bagaimanapun, melayani seseorang dengan mulut adalah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja, siapa bilang Susan tidak pernah melakukannya sebelumnya. Li Zun tersenyum dan berkata kepada pemimpin ketiga, "Kamu bertanggung jawab untuk menyampaikan perintahku kepada saudara-saudaramu." "Ya, Panglima." Pemimpin ketiga segera menjawab. Li Zun segera membuka peta dan berkata, "Sekarang sekitar pukul 3 sore, dari sini menuju ke timur sejauh 30 mil adalah pegunungan Qingfeng, yang merupakan markas tentara Yan. Ketika malam tiba, aku akan memimpin 2000 kavaleri ini untuk menyerang tentara Yan, dan yang perlu kalian lakukan hanyalah memasang perangkap di sepanjang jalan dari sini ke pegunungan Qingfeng, semakin banyak semakin baik." Mendengar ini, beberapa orang langsung terkejut. Memimpin 2000 kavaleri untuk menyerang puluhan ribu tentara Yan. Apakah ini lelucon? Bahkan Liu si gemuk di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Meski sudah siap secara mental, mendengar Li Zun mengatakan hal ini langsung membuatnya agak gemetar. Apakah ini rencana besar Abang Li Zun untuk membangun prestasi dan kemuliaan? Pastikan ini bukan untuk mati, melainkan untuk mengabdi pada negara. Pemimpin utama dan yang lainnya saling pandang. 2000 orang melawan puluhan ribu tentara. Panglima ini benar-benar punya nyali. Li Zun tidak peduli dengan keterkejutan mereka, segera menunjuk peta dan berkata, "Kalian harus memasang perangkap di tempat-tempat ini. Saat musuh mengejar kita, kita akan memancing mereka ke perangkap, jadi perangkap kalian harus besar dan banyak. Di sini ada hutan, kita akan memancing musuh ke sini, lalu masuk ke dalam hutan. Saat itu, kita butuh seseorang untuk menyambut di sini, tugas ini aku serahkan kepada Susan. Susan, kamu bawa 1000 orang untuk menyambut kami di sini. Bagaimana cara memasang perangkap dengan detail? Dengarkan baik-baik. Ini sangat penting agar musuh terjebak." Setelah memberikan perintah selama setengah jam, Li Zun yang kelelahan akhirnya bertanya, "Ada yang tidak mengerti? Tanyakan sekarang, kalau sampai ada kesalahan, aku tidak akan memaafkan." Susan dan pemimpin ketiga segera menjawab,
Semuanya jelas, Panglima. Pemimpin utama dan yang lainnya tentu saja juga paham, Li Zun menjelaskan dengan sangat rinci. Jika masih tidak paham, mereka benar-benar bodoh. Liu si gemuk segera bertanya, Abang Li Zun, lalu aku? Dia membawa bahan peledak dan 300 pengebom, pasti ada tugas penting untuknya. Li Zun menatap Liu si gemuk dan berkata, kamu tentu saja yang paling penting. Liu San segera merasa bersemangat, menunggu tugas yang akan diberikan oleh Li Zun. Li Zun berkata, setelah pengintai menemukan lokasi kemah Sima Qingshan, aku ingin kamu memanfaatkan kekacauan untuk meledakkan kemah Sima Qingshan. Apa? Liu si gemuk langsung tercengang. Bukan hanya dia, Zusan dan yang lainnya juga terkejut. Luar biasa. Panglima ini benar-benar hebat. Langsung menargetkan Sima Qingshan. Li Zun berkata, aku sudah berjanji padamu, akan membawamu meraih prestasi, mengangkatmu menjadi pejabat. Jika kamu berhasil meledakkan Sima Qingshan, itu adalah prestasi besar, Kaisar pasti akan mengangkatmu sebagai pejabat besar. Lebih besar dari kepala penjara Tianlao. Bab 649, apa? Benteng Fenghuo kosong. Pengintai dan mata-mata yang dikirim oleh Sima Qingshan untuk menyelidiki ke arah selatan kembali membawa kabar mengejutkan. 2 hari yang lalu, tentara Zhenbei di Benteng Fenghuo telah mundur, dan seluruh Benteng Fenghuo telah dikosongkan. Bahkan mata-mata berhasil masuk ke sana. Hal ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi, kenyataan bahwa Benteng Fenghuo kosong adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Namun, pihak lawan tampaknya sangat berusaha menutupi hal ini, masih ada penjaga di atas tembok. Berita ini segera menggemparkan seluruh pasukan. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba tentara Zhenbei meninggalkan Benteng Fenghuo? Ada apa ini? Benar, ini sangat mengejutkan. Bagaimana bisa tentara Zhenbei yang telah menjaga Benteng Fenghuo selama bertahun-tahun tiba-tiba meninggalkannya? Ini lelucon, kan? Benar-benar tak bisa dipercaya. Pasukan 60.000 yang ditempatkan di Gunung Beruang Hitam, sekarang juga bisa dijelaskan. Karena tidak ada kekuatan militer di Benteng Fenghuo, mereka menempatkan pertahanan di Gunung Beruang Hitam terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika kita menyerang tiba-tiba. Benar, pasti begitu. Tapi ini benar-benar tak bisa dipercaya. Jenderal, mari kita serang sekarang, rebut Benteng Fenghuo. Ya, sekarang kita serang, rebut Benteng Fenghuo. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Banyak perwira segera mengusulkan untuk memimpin pasukan dan menyerang Benteng Fenghuo. Namun, Sima Qingshan justru tampak serius, dengan suara berat berkata. Tentara Zhenbei mundur ke selatan saat ini, ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka memperkuat perbatasan timur Henggu dan perbatasan barat Fengbei. Kedua, mereka sedang memancing kita untuk menyerang. Ini sangat mungkin jebakan yang dirancang oleh Ji Zongqing. Jika kita menyerang secara sembarangan, kita bisa terkena bencana. Mendengar ini, semua orang segera tenang. Benar. Waktunya terasa terlalu aneh. Tepat ketika mereka berencana untuk mengamati dan menahan kekuatan militer di perbatasan utara, tiba-tiba mereka mundur. Ini terasa sangat mencurigakan. Tapi, Paman, jika mereka ingin memancing kita untuk menyerang Benteng Fenghuo, tidakkah tindakan ini terlalu berlebihan? Sima Ye mengajukan pandangan yang berbeda, dengan suara berat berkata. Pertama adalah menempatkan 60.000 pasukan di Gunung Beruang Hitam, kemudian membuat segalanya di Benteng Fenghuo tampak seperti disengaja. Ini terasa berlebihan. Paman, bagaimana jika mereka benar-benar berusaha mengelabui kita dan kemudian memperkuat perbatasan barat Fengbei atau perbatasan timur Henggu? Itu akan sangat berbahaya. Ya, ada kemungkinan itu. Ji Zongqing mungkin sengaja mengelabui kita, lalu memperkuat perbatasan barat Fengbei atau perbatasan timur Henggu. Jika demikian, perang ini bisa tertunda lagi. Itu masuk akal. Ji Zongqing sangat licik, kita harus berhati-hati. Kita harus mempertimbangkan hal ini. Pendapat Sima Ye membuat beberapa perwira lain setuju. Mereka berpikir mungkin Ji Zongqing sedang berusaha mengelabui mereka, sebenarnya mengirim pasukan untuk memperkuat perbatasan barat Fengbei atau perbatasan timur Henggu. Sima Qingshan juga kebingungan. Pandangan keponakannya ini memang sangat mungkin. Ji Zongqing memang licik, mungkin dia sengaja membuatnya tampak seperti jebakan, padahal sebenarnya pasukannya sudah dikirim untuk memperkuat kedua tempat itu. Namun,
dia juga tidak berani sembarangan memerintahkan pasukan untuk menyerang. Jika itu benar-benar jebakan, mereka akan habis. Lagi pula, kekuatan mereka saat ini tidak sebanding dengan kekuatan di perbatasan utara. Bahkan jika bertempur langsung, kemungkinan besar mereka akan kalah. Apalagi, Ji Zongqing selalu menggunakan taktik dan trik dalam pertempuran, tidak pernah bertempur langsung, jadi mereka jelas tidak akan menang. Sima Qingshan berpikir sejenak, akhirnya dengan suara berat berkata, risiko menyerang sekarang terlalu besar, satu kesalahan bisa membuat kita jatuh dalam perangkap Ji Zongqing, kita butuh lebih banyak informasi. Segera beritahu pengintai dan mata-mata yang menuju selatan, cari cara untuk melewati benteng Feng Huo, dan cari tahu kemana arah pasukan musuh. Siap. Seseorang segera menerima perintah dan pergi. Jika benteng Feng Huo benar-benar kosong, mata-mata dan pengintai yang berpengalaman pasti bisa melewati benteng itu dan melacak kemana arah pasukan Zhenbei. Jika benar mereka pergi untuk memperkuat, maka dia akan segera memimpin pasukan untuk menyerang dan merebut benteng Feng Huo. Bab 650, Jenderal, pasukan kavaleri musuh menyerang. Setelah Sima Qingshan dan para perwira militer selesai berdiskusi, mereka semua dibubarkan. Kemudian Sima Qingshan duduk di atas ranjang, memanggil Sima Ye ke hadapannya. Meski sekarang dia bisa menggerakkan tubuhnya, dia masih belum bisa turun dari tempat tidur. Namun, duduk di atas ranjang untuk membicarakan sesuatu masih bisa dilakukan. Sima Qingshan meminta keponakannya untuk membawa peta strategi yang berdiri di atas rak, kemudian mulai berdiskusi dengannya. Sima Ye tiba-tiba berkata, Paman, menurut Anda apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ji Zongqing? Setelah saya pikirkan dengan seksama, rasanya ada yang tidak benar. Jika ini bukan jebakan, mengapa Ji Zongqing masih berusaha keras menutupi fakta bahwa kota sudah kosong? Sebuah penyamaran seperti itu tidak akan bertahan lama jika kami memeriksanya dengan teliti. Tindakan ini tampak berlebihan. Sima Qingshan merenung sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, memadukan yang palsu dengan yang asli, yang benar dengan yang salah, itulah keunggulan dari Ji Zongqing. Oleh karena itu, apakah ini masuk akal atau tidak, sebenarnya tidak penting. Yang penting hanya satu hal, yaitu kemana perginya pasukan besar Zhenbei. Selama kita memastikan bahwa pasukan besar Zhenbei pergi ke perbatasan barat Fengbei atau perbatasan timur Henggu, maka kita bisa langsung bergerak ke selatan dan merebut benteng Feng Huo. Tidak peduli apakah ini jebakan atau bukan, di bawah tapak besi dari hampir 160.000 tentara Yan kita, semuanya tidak akan ada gunanya. Mendengar ini, mata Sima Ye berbinar, kemudian merasa sedikit malu dan berkata, saya masih jauh di bawah Paman. Saya masih memikirkan apakah ini masuk akal atau tidak, sementara Paman sudah melihat melalui tipu muslihat pihak lawan dan memahami tujuan sebenarnya. Sima Qingshan memandang keponakannya dengan penuh penghargaan dan berkata, jangan berpikir begitu, kamu sudah sangat baik, hanya kurang pengalaman. Selama kamu berlatih lebih banyak, lambat laun kamu akan melebihi Paman. Ya, Paman, saya pasti akan belajar dengan baik, kata Sima Ye. Baiklah. Sima Qingshan mengangguk, lalu menunjuk peta dan bertanya. Menurutmu, jika pasukan Zhenbei benar-benar pergi untuk memperkuat, mereka akan memperkuat daerah mana? Sima Ye melihat peta, berpikir sejenak, lalu berkata. Jika hanya mempertimbangkan untuk memperkuat dengan cepat, mereka mungkin akan memilih perbatasan barat Fengbei, tetapi situasi saat ini lebih mengkhawatirkan di perbatasan timur Henggu. Berdasarkan informasi beberapa hari terakhir, tentara Zhao berhasil menyeberangi sungai berkali-kali, dan pasukan 200.000 dari Raja Zhenbei telah mengalami kerugian besar. Jadi saya pikir, mereka seharusnya memilih perbatasan timur Henggu untuk mengatasi keadaan darurat Raja Zhenbei. Sima Qingshan juga merenungkan hal ini, mengangguk, dan berkata, baik itu 500.000 tentara dari negara Zhao atau 150.000 tentara dari Zhou Qing, tekanan yang diberikan pada dinasti Wu hampir sama. Tentara Zhou Qing hampir berhasil menembus perbatasan barat Fengbei, dan tentara Zhao juga akan segera menyeberangi sungai. Kedua belah pihak berada dalam situasi yang sangat kritis. Namun, Ji Zongqing yang penuh dengan kebijaksanaan pasti bisa melihat perbedaan antara kedua situasi perang, dan kemudian memperkuat salah satu pihak yang dapat membalikkan situasi. Tapi, pihak mana yang akan mereka pilih? Paman dan keponakan itu merenung dalam-dalam. Tiba-tiba, suara kegaduhan terdengar dari luar, banyak prajurit berteriak.
Serangan musuh, serangan musuh. Siap siaga, ada musuh yang menyerang. Kemudian terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Paman dan keponakan itu langsung terkejut. Musuh. Musuh apa? Dari mana datangnya musuh ini? Saat ini, seorang perwira militer berlari masuk ke tenda dan melapor dengan suara cemas. Jenderal, ada pasukan kavaleri musuh yang menyerang. Sima Ye segera bertanya dengan lantang, dari mana datangnya musuh? Berapa banyak pasukan? Jenderal, ini pasukan kavaleri Zenbei. Sekitar 2.000 orang. Berani sekali. Paman dan keponakan itu berteriak marah serentak, Sima Ye berkata dengan suara berat. Hanya 2.000 kavaleri yang berani menyerang pasukan besar kita, sungguh berani. Sima Qingshan berkata dengan suara dingin, segera perintahkan seluruh pasukan untuk mengepung dan membunuh mereka. Siap, Jenderal. Perwira itu segera menerima perintah dan pergi. Tak lama kemudian, suara kegaduhan dan pertempuran di luar semakin besar. Setelah suara itu mereda, perwira yang sebelumnya datang kembali dan berkata, Jenderal, mereka melarikan diri, apakah kita harus mengejar? Mereka kabur. Sima Ye langsung marah, berteriak, hanya 2.000 orang yang berhasil melarikan diri. Sungguh tidak berguna. Sima Qingshan juga mengernyit, tapi segera berkata, mereka adalah kavaleri, sangat cepat, dan datang tiba-tiba, wajar jika mereka bisa melarikan diri. Perintahkan pasukan kavaleri kita untuk mengejar sejauh 3 km, lalu kembali, agar tidak jatuh ke dalam jebakan musuh. Bersambung ke bab 651. Terima kasih.